surga turun akan memenuhi tempat ini. Saya mengajak mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama, berikan salam dan senyum kita kepada saudara-saudara yang lain. Telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan mengutus Sang Firman yaitu Yesus datang ke dalam dunia untuk menjadi manusia, untuk menyelamatkan kehidupan saudara dan saya dari dosa, bahkan sekaligus Dia menanggung kutuk yang seharusnya ditimpakan kepada kita. Oleh karena kasih-Nya juga Dia telah memberikan Roh-Nya yaitu Roh Kudus kepada setiap kita orang-orang yang percaya. Dan Roh Kudus itulah yang menyertai hidup kita selama-lamanya. Dia tinggal dan diam di dalam hati kita. Roh Kudus itulah juga yang akan memimpin kita, membimbing kita, bahkan menjadi penolong dalam hidup kita. Sehingga kita tetap setia, tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Saya mengajak pagi hari ini mari kita akan mempersiapkan hati dan diri kita datang menghadap hadirat Tuhan yang kudus pada pagi hari ini. Tuhan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah menebus dosaku dan melayakkan aku untuk datang menghadap hadirat Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Kita naikkan pujian ini. Sama kita pujikan ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Melayakkan-Mu
kami mengucap syukur di pagi hari ini yang diberkati oleh Tuhan lewat ibadah raya yang kami hidupi bersama-sama dengan seluruh sidang jemaat-Mu di pagi hari ini. Kami percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Oleh karena itu sepanjang ibadah di pagi hari ini kami ingin memuji, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan dengan segenap hati. Kami ingin berdengar-dengaran dengan sabda kebenaran firman-Mu yang memberi kesegaran dan kesejukan bagi roh kami. Kami ingin menyerahkan ibadah raya di pagi hari ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Pasal 16 ayat ke-13a. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita mengucap syukur di akhir bulan Mei ini, di mana kita diingatkan di sepanjang bulan misi, kita tidak hanya diingatkan tentang Allah yang menyertai dalam sepanjang perjalanan hidup kita dengan mengaruniakan, menganugerahkan roh-Nya, yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam setiap hati kita orang-orang yang percaya, tetapi juga kita diutus untuk mewartakan akan kasih Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita merasakan bahwa Roh Kudus tidak hanya tinggal, tetapi Dia juga punya otoritas, Dia punya kuasa, dan kuasa itu bekerja di dalam kehidupan setiap kita orang-orang yang percaya. Bahkan tidak hanya lewat personal pribadi, lepas pribadi, tetapi kita juga bisa minta Roh Kudus bekerja dalam satu komunitas, dalam satu umat, dalam satu bangsa, agar lawatan Tuhan itu turun atas setiap orang-orang percaya, sehingga mereka tetap kuat dan kokoh di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Sehingga lewat ibadah di sepanjang pagi hari ini, mari kita terus mengarahkan hati kita, hidup kita, memohon pimpinan Roh Kudus, memimpin dan menuntun kehidupan kita, sehingga hari-hari yang kita jalani, hari-hari yang kita lewati, sungguh menjadi hari-hari yang bermakna. Tidak hanya kita diberkati, tetapi kita dimampukan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dalam ibadah raya di pagi hari ini.
Bapak Ibu, Yesus adalah Tuhan dan Raja atas hidup kita. Dia adalah sumber kekuatan bagi kita. Kita tidak akan pernah ragu dalam mengiring dan melayani Tuhan. Sebab kasih setianya sudah dibuktikan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Syafaat kepada Tuhan, kita akan rendahkan hati kita di hadapan Allah. Nanti pemimpin doa syafaat dari kelompok Getsemane bisa mempersiapkan diri. Saudara, Efesus pasal 3 ayat 20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara, firman Tuhan ini menegaskan kepada kita bahwa pekerjaan Tuhan, apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita itu melebihi daripada apa yang dapat kita pikirkan. Tuhan lakukan itu di dalam kehidupan kita. Lewat apa? Alkitab tadi katakan, lewat kuasanya, yaitu Roh Kudus yang bekerja tanpa batas di dalam kehidupan kita.
Itulah sebabnya pagi hari ini kita mau berdoa, rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Sampaikan isi hatimu di hadapan Allah. Percayalah, Allah sangat peduli kepada kita. Allah sangat mengasihi kita. Allah sanggup menjadikan hidup ini menjadi indah dan lebih berharga lagi. Sekalipun beban hidup berat yang kita hadapi, saya mengajak mari katakan rasa syukur kita kepada Allah. Kalau Dia sudah sanggup untuk menyelesaikan dosa kita, Dia menanggung dosa dan hukuman dosa bagi kita. Percayalah, Allah sanggup memberikan pertolongan di dalam hidup kita. Dia sanggup memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi hidup ini, dan kita tetap di dalam kebenarannya. Bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih Saya mengajak mari kita naikkan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Aku bersyukur, ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih
Sungguh besar Engkau ya Tuhan, sungguh besar kasih-Mu atas kami ya Tuhan di dalam hidup kami. Engkau rela memberikan nyawa-Mu bagi kami ya Tuhan, lewat anak-Mu Tuhan Yesus. Engkau senantiasa menyertai kami dalam hidup kami, Engkau menyertai kami dalam siap langkah hidup kami, melihara kami ya Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu atas kami ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami bersehati untuk menyampaikan doa-doa syafaat kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa buat gereja kami, GKMI Bangsri. Berkati ya Tuhan jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Biarlah senantiasa bertumbuh di dalam Engkau, senantiasa bersehati di dalam Engkau ya Tuhan. Dan selalu berpengalaman iman di dalam Engkau di tempat ini ya Tuhan. Berkati gembala kami, Ibu Pendeta Utari ya Tuhan, di dalam mengembalakan kami jemaatnya. Berikan hikmat dan kebijaksanaan senantiasa yang berasal dari Engkau. Biarlah Engkau sendiri akan memampukan untuk melayani kami ya Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, teman-teman dari kami, baik majelis maupun komisi-komisi yang ada di tempat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri akan juga menyertai mereka di dalam pelayanan mereka di tempat ini. Mampukan mereka ya Tuhan Yesus untuk senantiasa melayani jemaat-Mu yang ada di tempat ini juga ya Tuhan. Berkati juga pekerja-pekerja gereja yang ada di tempat ini juga, mampukan mereka, sertai mereka di dalam pelayanan di tempat ini. Saat ini Tuhan kami hendak berdoa juga buat saudara-saudara kami yang lanjut usia. Tuhan sertai mereka ya Tuhan di dalam usia lanjut mereka. Biarlah penyertaan-Mu saja yang akan mereka rasakan di dalam masa usia lanjut mereka. Jangan pernah biarkan mereka sendiri ya Tuhan, karena Engkau senantiasa menyertai mereka ya Tuhan. Dan juga bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit, Tuhan kami mohon kepada Engkau ya Tuhan, sembuhkan ya Tuhan saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Terkhusus kami berdoa buat Pak Liston, Pak Rudi Sinaga, Pak Harmi Janta, Ibu Uning, Bu Rena, Ibu Yuli juga ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan penyertaan, kami mohon Kau sembuhkan mereka ya Tuhan. Sertai setiap tenaga medis maupun keluarga yang senantiasa mendampingi dan menyertai mereka, agar dapat melakukan segenap tugasnya maupun mendampingi mereka dengan baik, sehingga saudara kami ini bisa kembali pulih seperti sedia kala. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pergumulan kami di dalam pencarian calon hamba Tuhan ya Tuhan tempat ini. Tuhan kami mohon kepada Engkau ya Tuhan, berikan calon hamba Tuhan yang memang menjadi pilihan-Mu ya Tuhan bagi kami, yang memang yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Calon hamba Tuhan yang memang memiliki hati mengasihi Engkau maupun mengasihi kami ya Tuhan, jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kami berdoa juga ya Tuhan buat rencana pembangunan untuk penambahan ruang sekolah minggu maupun TU. Tuhan, kami tahu bahwa kami butuh biaya yang sangat besar ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar dari itu ya Tuhan. Kami yakin Kau akan menyediakan bagi kami ya Tuhan, sehingga rencana pembangunan ini dapat berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa buat Yayasan Esther Bangsri ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, senantiasa cukupkan ya Tuhan
setiap operasional di Yayasan Ester Bangsri ini ya Tuhan, di dalam penyelenggaraan PAUD dan TK Ester. Berkati juga setiap tenaga pendidik yang ada di PAUD dan TK Ester Bangsri ini ya Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau mampukan mereka untuk didik anak-anak, didik mereka dengan baik, terkhusus dapat mengenalkan Engkau ya Tuhan kepada mereka. Dan berkati setiap anak didik yang ada di PAUD dan TK Ester Bangsri ini ya Tuhan, biarlah senantiasa bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik ya Tuhan, terkhusus untuk mengenal Engkau ya Tuhan lebih baiklah. Kami juga berdoa buat rencana sidang raya sinode ya Tuhan bulan Agustus. Kami berdoa ya Tuhan, berkati ya Tuhan penyelenggaraan sidang ini, biarlah dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik ya Tuhan untuk kami ya Tuhan, gereja di GKMI. Berkati setiap panitia, terkhusus buat PGMB 4 yang menjadi panitia, mampukan mereka untuk dapat menyelenggarakan sidang dengan baik ya Tuhan, sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberikan pemimpin yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Berkati ya Tuhan proses transisi ini ya Tuhan, agar dapat berjalan dengan lancar, sehingga pembangunan dapat senantiasa berkelanjutan ya Tuhan, lewat pemimpin baru ini. Kami juga berdoa buat pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada tahun ini juga ya Tuhan. Berikan pemimpin-pemimpin yang terbaik juga buat bagi kami di setiap daerah yang menyelenggarakan pilkada ya Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang menderita karena bencana yang banyak terjadi di negara kami ini ya Tuhan. Sertai mereka, pulihkan mereka ya Tuhan. Dan kami juga berdoa buat pemerintah yang senantiasa untuk mencoba merecovery setiap bencana yang ada ya Tuhan, biarlah dapat berjalan dengan lancar, sehingga proses recovery dapat bisa memulihkan kami semua ya Tuhan yang sedang dalam bencana. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan dan kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saatnya kita akan dengar firman Tuhan. Saudara konsentrasi sungguh-sungguh terhadap kebenaran firman Tuhan. Kita buka hati kita untuk firman Tuhan. Maka disitulah firman itu akan bekerja, menukatakan kepada Tuhan, aku butuh firman Tuhan. Itulah sebabnya mengalir di dalam hatiku. Penuhi hatiku dengan firman-Mu. Penuhilah hidupku.
dalam doa. Penuhi setiap hati kami dengan Roh Kudus, agar kami sungguh-sungguh dimampukan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan kami menjadi peka terhadap suara kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Berbicaralah kepada setiap kami lewat Roh Kudus yang tinggal di hati kami, agar kami menjadi mengerti dan disanggupkan untuk menghidupi setiap firman yang kami dengar dan kami mengerti. Di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami menyerahkan benih firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Efesus pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Kitab Efesus pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian bunyi sabda kebenaran firman Tuhan yang menjadi bahan perenungan kita di pagi hari ini. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus dimurnikan dengan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup yang Tuhan masih percayakan dan anugerahkan kepada setiap kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, kadang-kadang karena kesulitan-kesulitan yang kita alami, pergumulan-pergumulan yang tidak selesai dalam kehidupan kita, maka kita merasakan bahwa Tuhan itu jauh dari kehidupan setiap kita. Tuhan tidak mendengar apa yang menjadi seru doa kita. Kadang-kadang kita lupa bahwa setelah peristiwa Pentakosta, Roh Allah dicurahkan, Roh Allah diberikan kepada setiap orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan Roh Allah itu tinggal di dalam setiap hati kita pribadi lepas pribadi. Karena Roh Allah itu adalah Allah sendiri, maka kita diingatkan bahwa di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita ada Allah yang tinggal di dalam hidup ini. Semestinya kalau kita menyadari bahwa Roh Allah tinggal di dalam hati kita, maka kita akan mengalami damai sejahtera, kita akan mengalami ketenangan,
Meskipun hidup tetap berjalan dan pergumulan-pergumulan serta kesulitan-kesulitan itu kita alami. Kenapa? Karena ada Roh Allah yang tinggal di dalam hati kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak hanya sekedar kita diingatkan bahwa Roh Allah tinggal di dalam hati kita. Roh Allah selalu ada dan hadir menyertai hidup kita. Roh Allah tidak pasif di dalam hidup kita, tetapi kita juga diingatkan bahwa Roh Allah yang tinggal di dalam hati kita itu juga punya kuasa. Dan kuasa Roh Allah itu bekerja di dalam diri kita dan di antara orang-orang yang percaya kepada Kristus. Di akhir bulan misi ini, kita diingatkan bagaimana Rasul Paulus, ia memanjatkan, menaikkan doa untuk jemaat di Efesus. Tidak hanya sekedar doa memohon pertolongan Tuhan, memohon berkat Tuhan di dalam hidupnya. Tetapi doa yang disampaikan oleh Rasul Paulus juga menguatkan dan meneguhkan agar Roh Kudus dapat bekerja secara leluasa atas seluruh jemaat di Efesus yang sedang mengalami kesulitan, mendapatkan tantangan di dalam pengabaran Injil misi untuk mewartakan kasih Kristus. Dan sekaligus Rasul Paulus juga ingin menjelaskan tidak hanya kepada jemaat di Efesus, tetapi juga kepada setiap kita orang-orang yang percaya kepada Kristus, di mana Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan setiap kita. Bahwa Roh Kudus yang bekerja, yang memiliki kuasa dan otoritas, tidak hanya sekedar menolong kita ketika kita mengalami kesulitan. Tidak hanya sekedar menyembuhkan kita ketika kita sedang mengalami kesakitan. Tidak hanya menuntun kita kepada jalan kebenaran ketika kita bertemu dengan simpangan-simpangan jalan yang membingungkan kita. Pilihan-pilihan yang sulit untuk kita ambil keputusan. Tetapi lewat Roh Kudus, Roh kebenaran itu, ketika kita ikut di dalam jalannya, jalurnya, percaya penuh kepadanya, maka di tengah-tengah pilihan-pilihan itu, Roh kebenaran itu akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Doa tidak bisa dilepaskan dari pelayanan penginjilan. Karena doa merupakan satu kekuatan bagi setiap kita di dalam pengiringan kita kepada Allah. Karena lewat doa-doa yang kita panjatkan, maka disitulah kita merasakan bahwa Allah ada, Allah hadir, tetapi juga sekaligus lewat doa itulah membawa kita mengalami hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Kita begitu dekat kepada Tuhan, sehingga kita bisa mencurahkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan. Doa bagi kita menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan. Orang berkata sebagai nafas hidup. Kalau kita berhenti bernafas dalam hitungan menit saja, 1 menit saja,
kita tidak bernafas, maka kita akan mulai tersengal-sengal. Dan jikalau kita mencoba menahan untuk tidak bernafas, maka akibatnya akan menjadi fatal, tidak akan bernafas selama-lamanya. Menjadi bagian hidup yang tidak bisa lepas di dalam kehidupan setiap kita. Demikian juga Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa lewat doa-doa yang dipanjatkan kepada Tuhan, di mana Roh Kudus bekerja, maka pada bagian yang kita renungkan di pagi hari ini, kuasa Roh Kudus juga dapat menguatkan setiap batin atau setiap hati orang-orang yang percaya kepada Kristus. Meneguhkan kita di dalam perjalanan hidup yang kita sedang tapaki. Bukan kita, orang-orang yang percaya, di tengah-tengah mungkin hal-hal yang kita tidak mengerti, yang kadang-kadang menarik kita, membawa kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi ketika kita mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi, maka iman keyakinan kita dikuatkan dan diteguhkan lewat setiap peristiwa yang kita alami. Di mana kita merasakan hadirat Tuhan, kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, di mana Roh Kudus menuntun kita, Roh Kudus memberi hikmat kepada kita, sehingga lewat hikmat yang Tuhan beri kepada setiap kita, kita menjadi mengerti, kita menjadi paham betapa Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus adalah Allah yang benar. Dan kasih yang kita terima adalah merupakan satu kasih karunia yang Tuhan beri dan Tuhan anugerahkan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Dan itu Rasul Paulus jelaskan di pasal-pasal sebelumnya di kitab Efesus ini. Tidak hanya berhenti Roh Kudus menguatkan dan meneguhkan kita, seperti doa yang dipanjatkan Rasul Paulus untuk jemaat di Efesus. Tetapi juga satu kerinduan agar itu terjadi di dalam jemaat di Efesus, termasuk setiap kita pribadi, orang lepas pribadi, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Hidupnya semakin berakar serta mendasar di dalam kasih Kristus. Betapa luar biasanya Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Kalau sampai hari ini kita tetap bisa percaya kepada Kristus, beriman penuh kepada Kristus, itu karena Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita dan di antara kita. Betapa pentingnya setiap kita memiliki dasar dan fondasi yang kuat di dalam pengiringan kita kepada Kristus.
Dan Roh Kudus menolong kita menuntun dari satu langkah kepada langkah yang lain. Dengan memberikan satu gambaran tentang kasih Kristus yang besar, agar kita dapat berakar di dalamnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, tanaman kalau tidak ada akarnya, dia hanya bisa hidup dalam rentang waktu yang singkat. Kalau kita potong lalu kita masukkan dalam air, kita kasih vas, kita taruh di meja tamu kita, atau untuk hiasan-hiasan pernikahan, terlihat indah, terlihat asri, penuh dengan bunga, tetapi tidak akan bertahan lama. Karena tidak ada akar di mana ia tidak akan mendapatkan asupan makanan, sehingga tidak akan memperoleh kehidupan yang baik di dalamnya. Tetapi kalau tanaman itu punya akar dan akar itu kuat, mencengkeram di tanah, maka ia akan mencari makanan sampai ia mendapatkannya. Maka kita melihat kadang-kadang pohon tanamannya di tempat tertentu, tetapi akarnya bisa sampai kemana-mana. Kenapa? Karena akarnya terus ia akan mencari makanan, asupan, agar tanaman itu bisa tumbuh, bisa hidup. Roh Kudus bekerja di dalam diri kita agar kita terus bisa bertumbuh di dalam kehidupan kerohanian kita di dalam Tuhan. Agar kita memiliki dasar iman yang kokoh, kita berakar kuat. Karena kalau kita berakar kuat, terpaan badai sebesar apapun, maka tidak akan membuat kita menjadi goyah, tidak akan membuat kita menjadi rapuh, tidak akan membuat kita menjadi mati. Ingat kisah perumpamaan yang Tuhan beri. Tanaman yang ditabur di pinggir jalan, di semak-semak, di bebatuan, dan juga di tanah yang sudah digemburkan, tanah yang siap untuk ditanami. Maka masing-masing meskipun bisa hidup, tetapi kualitasnya akan berbeda. Kalau kita perhatikan di paving kita, meskipun di bawahnya ada tanah, tetapi tanaman itu bisa tumbuh di sela-sela paving yang mungkin jedanya hanya beberapa mili saja. Bahkan kadang kalau kita melihat di tembok yang sedikit retak, di situ pun juga bisa tumbuh tanaman liar. Karena di situ berarti ada tanahnya, dan akar itu mencoba mencari makanan, tetapi akan mudah kita cabut karena akarnya tidak kuat di dalamnya. Tetapi kalau tanaman yang akarnya begitu kuat mengakar ke tanah, semakin besar maka kita akan semakin kesulitan untuk mematikan ataupun mencabut tanaman itu. Demikian juga di dalam kehidupan setiap kita, kehidupan rohani kita. Jika pengenalan kita tentang Tuhan yang benar itu memiliki akar, memiliki dasar, memiliki fondasi yang kuat, maka lewat kesulitan-kesulitan hidup apapun, justru
akan membuat kita semakin bertumbuh, semakin dewasa. Bahkan di tengah-tengah kesulitan, pergumulan, dan penderitaan itu, kita justru menemukan, mengalami Allah yang hadir lewat Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita, yang bekerja secara luar biasa, sehingga membuat kita terheran-heran. Kok bisa ya kita mengalaminya? Kok bisa ya kita mampu mengatasinya? Bukan karena kita hebat, tetapi karena Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Tidak hanya berhenti, Roh Kudus sanggup menolong kita agar kita dapat mengenal akan kasih Kristus dan kita bertumbuh dan berdasar di dalamnya. Tetapi setiap kita juga memahami akan kasih Kristus itu sendiri di dalam kehidupan setiap kita. Gambaran yang diyakini oleh Rasul Paulus di dalam doanya, betapa ia mengatakan untuk menggambarkan Allah yang penuh kasih lewat Roh Kudus-Nya yang tinggal dan bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Orang seringkali mencoba menggambarkan, orang seringkali mencoba membandingkan seperti apa kasih Allah, mengenal dan memahami kasih Allah yang diberikan kepada setiap kita orang-orang yang percaya. Betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya kasih Allah yang diberikan dan dianugerahkan kepada setiap kita. Ketika kita berkata betapa panjangnya, biasanya ada ukuran-ukuran yang kita gunakan. Berapa panjang untuk kita mengetahui sesuatu. Tetapi ketika kita mencoba menelisik berapa panjang sih kasih Allah, maka kasih Allah, kalau kita coba ukur berapa panjang, maka tidak terukur, karena kasih Allah itu sampai kepada kekekalan. Kalau kita bisa menghitung berapa panjang kekekalan, kehidupan kekekalan yang Tuhan beri, maka sebegitulah kasih Allah yang diberikan dan dianugerahkan kepada setiap kita. Berapa tinggi kasih Allah ketika kita mencoba mengukur di dalamnya. Kasih Allah tidak bisa diselami oleh ukuran-ukuran manusia. Karena sampai kepada surga yang Tuhan beri kepada kita. Seberapa dalam kasih Allah kepada kita. Sebegitu dalamnya sampai ia merelakan dirinya, nyawanya untuk menjadi tebusan dosa kita. Menjangkau kita orang-orang yang berdosa hingga kita mendapatkan anugerah pengampunan dan mendapatkan anugerah kekekalan yang Tuhan beri dan Tuhan anugerahkan kepada setiap kita. Tidak bisa diukur oleh apapun. Firman Tuhan katakan sampai pada
kita mengalami kepenuhan daripada Allah. Sehingga kasih Allah itu melampaui segala sesuatu. Sampai dengan firman Tuhan katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan, yang seringkali kita membatasi karena keterbatasan kita. Tetapi Allah yang tidak terbatas itu melampaui dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Dengan kata lain, Allah senantiasa memberi yang terbaik lewat Roh Kudus-Nya yang tinggal di dalam kehidupan kita. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kita. Tidak hanya sekedar ketika kita menjadi faham dan mengerti, tetapi kita juga diajak bersama-sama untuk mengalami kasih Allah yang luar biasa itu di dalam kehidupan kita hari lepas sehari. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita merenungkan tentang cinta kasih Allah, Allah tidak hanya bekerja lewat peristiwa-peristiwa yang besar, yang orang ketika melihat langsung tercengang. 5 roti, 2 ikan, lalu 5.000 orang bisa makan kenyang, sisa 12 bakul. Dan orang-orang menjadi terheran-heran. Orang yang lumpuh sepanjang hidupnya hanya lewat sabda, lalu orang itu menjadi sembuh. Atau peristiwa-peristiwa yang lain yang mengherankan bagi banyak orang. Tetapi Allah bisa bekerja di dalam kehidupan kita. Lewat Roh Kudus-Nya dan mencelikkan mata batin kita. Bahwa Allah hadir, Allah ada, Allah berkuasa lewat peristiwa-peristiwa kecil, lewat peristiwa-peristiwa sederhana, lewat peristiwa-peristiwa sesehari. Kalau kita mau menyadari bahwa Allah itu sungguh-sungguh mengasihi kita. Kalau kita bisa bangun pagi dengan tubuh yang sehat, bisa menghirup udara secara leluasa, tidak mengalami sesak nafas. Bukankah itu kasih Allah yang Tuhan beri kepada setiap kita? Kalau peredaran darah yang kita punya, ia bisa berjalan dengan baik. Sehingga tubuh kita menjadi sehat. Bukankah itu merupakan kasih Allah yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi kita? Hanya kadang-kadang kita tidak menyadari itu, tidak mensyukuri itu. Kenapa? Karena sudah biasa. Setiap hari bangun ya bisa bernafas. Waktu tidur pun kita juga bisa bernafas. Waktu kita tidak sadar pun, nafas kehidupan juga Tuhan beri atas kehidupan setiap kita. 24 jam menjadi bagian kehidupan kita. Dan itu biasa. Biasa tidak hanya sekedar kita mengalami, tapi juga biasa orang-orang lain juga mengalaminya. Matahari diberikan kepada orang yang percaya dan juga orang yang tidak percaya setiap hari, hal yang biasa. Dan seringkali karena kasih Allah yang begitu besar yang diberikan kepada kita, yang terus menerus dalam hidup kita, maka kita menganggap itu hal yang biasa, biasa saja.
Dan kita baru menyadari akan kasih Allah ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami kelemahan tubuh. Kita menyadari akan kasih Allah dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami kesulitan sepanjang hari, misalnya toko kita sepi, sama sekali tidak ada pembeli. Baru kita menyadari bahwa berkat itu asalnya daripada Tuhan. Tapi selagi sirkulasi berjalan dengan baik, seringkali kita melupakan bahwa itu pun merupakan kasih karunia Allah yang Tuhan beri kepada setiap kita lewat Roh Kudus-Nya yang bekerja, memimpin, menuntun, meneguhkan setiap kita pribadi lepas pribadi. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, sepanjang hari, sepanjang kehidupan kita, ketika kita terus mencoba melihat, kita mengalami kasih Allah dalam kehidupan kita, mari kita syukuri itu. Tetapi tidak hanya sekedar kita mensyukuri akan setiap berkat yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kita, tetapi kita juga diajak bersama-sama untuk membagikan, untuk menceritakan apa yang kita dapat dan kita peroleh kepada orang-orang di sekitar kita. Mewartakan kasih Allah itu. Sehingga Roh Kudus yang bekerja tidak hanya dalam kehidupan kita, tetapi juga Roh Kudus bisa bekerja atas mereka dan mereka pun mengalami kasih Allah itu. Sampai kapan? Sampai semua atau setiap kita mengalami kepenuhan Allah. Kapan kita mengalami kepenuhan Allah di dalam kehidupan kita? Sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan itu kita membutuhkan Roh Kudus yang bekerja dan bekerja di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Dan ketika kita mengalami kasih Allah, bukan karena kita hebat, bukan karena kita lebih rohani daripada yang lain. Tetapi semua itu dirancangkan Allah kepada kita, maka agar kita kemudian memberikan itu, semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan sampai selama-lamanya. Itulah yang Allah inginkan atas kehidupan setiap kita. Ketika Roh Allah bekerja di dalam diri kita, kita mengalami Allah di dalam hidup kita, maka pengalaman hidup kita biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama Allah, sehingga orang lain dengan melihat kehidupan setiap kita, maka orang lain itu memuliakan akan Allah. Bagaimana dengan kehidupan kita pribadi lepas pribadi? Sudahkah secara sederhana orang lain memuliakan Allah lewat kehidupan setiap kita? Kalau ternyata belum, mari kita mohon kepada Roh Kudus menolong kita, agar kita dapat memahami, mengerti, dan akhirnya menghidupi, karena memiliki dasar dan akar yang kuat di dalam kehidupan kita. Dan kalau hidup kita sudah memuliakan Allah, mari kita terus menjaga, memelihara. Jangan sampai kita menjadi lengah dan jatuh, tetapi kita semakin dipakai oleh Tuhan. Sampai kita mengalami satu kesempurnaan di dalam Allah, di dalam Yesus Kristus, lewat Roh Kudus-Nya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami. Terima kasih Roh Kudus yang bekerja secara luar biasa. Kuasa Allah yang tidak terbatas. Dan kuasa itu tinggal di dalam hati kami. Dan kuasa itu bekerja di dalam diri kami.
dan di antara kami. Mampukan kami terus semakin mengenal kasih Allah. Kami menghidupi kasih Allah. Kami mengalami kasih Allah. Dan pada akhirnya kami mewartakan kasih Allah kepada saudara-saudari kami yang lainnya. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat yang hadir di pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu, sehingga mereka akan mengalami dan melihat betapa panjangnya, dalamnya, tingginya, luasnya kasih Allah yang tidak terselami oleh akal, pikiran, pengetahuan manusia. Dan itu terjadi atas kehidupan kami. Karena kami percaya kepada Kristus, karena umat-Mu menghidupi kebenaran firman itu tinggal di dalam hati hamba-hamba-Mu. Sehingga semakin hari setiap jemaat-Mu dimurnikan imannya di dalam pengiringan kepada Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, hamba-Mu mohon berkat Tuhan turun atas seluruh sidang jemaat Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih dalam Tuhan, saya hanya mengingatkan kepada Bapak Ibu setelah selesai ibadah pagi ini, jangan langsung pulang. Luangkan waktu sejenak, kita mau beramah tamah di belakang gereja. Ya, telah disediakan teh dan snack. Ya, silakan nanti kita luangkan waktu sejenak, beberapa menit ya, beramah tamah di belakang. Ya, terima kasih. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Ada 2 kantong di depan. Yang pertama kantong hitam, itu persembahan untuk operasional gereja. Yang hijau untuk persembahan TK Ester. Tapi kalau Bapak Ibu telah mempersiapkan persembahan-persembahan yang lain, silakan nanti dimasukkan amplop dan ditulisi dengan jelas. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Saya akan bacakan dalam Mazmur pasal 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita bangkit berdiri bersama-sama, petugas bisa maju ke depan. Ya, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih. Menjelang akhir ibadah pada pagi hari ini, kami perlu diingatkan akan kasih Tuhan yang besar, akan karya-Mu yang agung di dalam kehidupan ini. Bahkan Kau sekali-kali tidak pernah membiarkan meninggalkan kami. Terima kasih. Pagi ini Tuhan, dengan hati kami akan memberikan korban persembahan untuk mendukung pelayanan-pelayanan yang ada di gereja ini. Tuhan memberkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Tuh, saudara, kita akan naikkan pujian. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, jadikan aku alat-Mu. Engkau sudah panggil, sudah pilih kami. Supaya di dalam hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Apapun juga yang kami lakukan di dalam hidup ini, semata-mata bagi Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Untuk memberitakan Injil-Mu.
Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia menghidupinya setiap hari. dalam kehidupan. Bersama-sama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pagi hari ini kami juga mengucap syukur dan memohon berkat Tuhan untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun di minggu ini. Untuk Ibu Stefani, untuk Saudari Rista, dan Ibu Lucy, kami menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan memberkati untuk keluarga yang dibangun anak-anak-Mu ini. Tuhan memberkati pelayanan, Tuhan memberkati pekerjaan yang ditekuni. Biarlah lewat kehadiran baik Ibu Stefani maupun Ibu Lucy dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan lewat kehidupan hamba-Mu. Berkati untuk kesehatannya. Kami percaya Tuhan punya rancangan yang terbaik atas hamba-Mu ini. Demikian juga untuk Saudari Rista. Kami menyerahkan anak-Mu yang masih muda ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan beri keteguhan hatinya di tengah-tengah persimpangan-persimpangan jalan di masa mudanya. Agar dia sungguh boleh mengalami perjumpaan bersama dengan Kristus Allah yang baik. Sehingga pilihan-pilihan hidup yang diambil adalah pilihan-pilihan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kami menyerahkan hidupnya ke dalam tangan kasih Tuhan, kebaikan kemurahan Tuhan senantiasa menyertai anak-Mu ini. Demikian juga untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir di pagi hari ini, yang bersama-sama terus mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkat yang sama Tuhan curahkan dan anugerahkan bagi seluruh sidang jemaat-Mu, sehingga ketika mereka pulang dari tempat ini, damai sejahtera Kristus yang memenuhi hatinya akan memampukan dan menyanggupkan hidup benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai perjalanan hidupmu, dibuat menjadi berhasil karena kasih kemurahan Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin.